Oke teman-teman pejuang CPNS 2024. Nah, untuk kali ini saya akan bahas beberapa soal yaitu SKD CPNS 2023 yang lebih tepatnya itu adalah TKP atau disebut dengan tes karakteristik pribadi yang merupakan bagian dari subtes untuk seleksi CPNS 2024. Nah, sebelum kita bahas ke soal yang pertama, ada beberapa subtema pada TKP. Yaitu yang pertama adalah pelayanan publik, kemudian jejaring kerja profesionalisme, kemudian ada teknologi informasi dan komunikasi atau disebut dengan TIK, kemudian ada sosial budaya dan anti radikalisme. Nah, untuk tes ini yaitu adalah untuk mengukur karakter keseharian untuk calon pegawai negeri sipil. Oke, kita lanjut saja ke yang pertama yang saya akan bahas ini adalah tentang profesionalisme. Nah, untuk soal profesionalisme itu ada beberapa trik dan tipsnya untuk memilih soal. Yang pertama itu adalah pilihlah jawaban yang tidak bersifat personal. Artinya personal itu adalah yang bersifat kepentingan pribadi. Oke, itu untuk trik yang pertama. Trik yang kedua itu adalah mengedepankan pelaksanaan pekerjaan. Nah, itu untuk trik yang kedua. Jadi mengedepankan pekerjaannya ketimbang pribadinya. Nah, oke, kita lanjut saja untuk soal yang pertama. Soal yang pertama itu adalah sebagai sosok yang disegani dan dapat diandalkan, Hasan terpilih sebagai ketua Karang Taruna di desanya. Setelah resmi menjabat, ia bertugas membuat susunan pengurus baru dalam waktu sebulan. Nah, tindakan Hasan adalah yang A, meminta arahan dari ketua sebelumnya, kemudian mendiskusikan dengan anggota secara terbuka. Kemudian yang B itu adalah menyusun kepengurusan bersama dengan teman-teman dekatnya karena sudah saling terbiasa bersama-sama. Kemudian yang C itu adalah membebaskan kepada siapapun yang berminat menjadi pengurus untuk bergabung pada periode kepengurusan tahun ini. Yang D itu adalah memberikan kesempatan secara terbuka, kemudian melalui aklimasi memilih pengurus lainnya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang E itu adalah memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota yang hendak mencalonkan diri, kemudian pemilihan dilakukan secara musyawarah mufakat. Kalau kita perhatikan semua jawaban yang di sini itu adalah betul semuanya. Karena pada soal TKP itu adalah tidak ada soal yang salah. Nah, karena setiap pilihan soal itu memiliki bobot nilai tersendiri. Nah, cuman milahnya sekarang kita cari bobot yang paling besar itu terletak pada jawaban yang mana. Nah, itu untuk pada soal TKP. Jadi soal TKP itu adalah soal yang berbeda dari soal TIU ataupun TWK, yaitu kewarganegaraan. Nah, ini setiap pilihan itu punya poin tersendiri untuk mendapatkan skor yang tinggi. Nah, untuk soal yang pertama, pilih jawaban ini adalah memilih anggotanya sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing, bukan karena hubungan kedekatan pribadi. Nah, itu kata kuncinya. Jadi bukan secara personal. Mana yang memaknai dari 5 pilihan ini yang tidak ada hubungannya dengan personal. Kalau misalkan yang B ini sudah jelas skornya dia akan kecil karena ini berhubungan dengan teman-teman dekatnya saja. Jadi hubungannya secara personal. Kemudian mana lagi? Jadi ini adalah skor yang paling kecil. Kemudian yang kedua itu adalah meminta arahan dari ketua sebelumnya, kemudian mendiskusikan dengan anggota secara terbuka. Nah, meminta arahan itu adalah secara pribadi juga. Jadi meminta arahan kepada ketua berarti dia datang secara pribadi, kemudian nah ini sifatnya adalah personal. Nah, maka ini kalau kita skorkan, maka ini adalah skornya adalah 1, kemudian ini adalah skornya adalah 2. Kemudian yang C, membebaskan kepada siapapun yang berminat menjadi pengurus untuk bergabung pada periode kepengurusan tahun ini. Nah, ini juga masih bersifat personal. Kenapa dikatakan bersifat personal? Karena dia hanya membebaskan tanpa pertanggungjawaban dari pihak yang akan diri, atau tanpa kita ketahui kemampuannya untuk daftarkan calon sesuai dengan kemampuannya, atau mendaftarkan diri sesuai apa sih kemampuannya dari calon ini. Kemudian kalau yang D itu adalah memberikan kesempatan secara terbuka
Nah, ini secara terbuka, itu sifatnya secara umum. Kemudian melalui aklimasi, aklimasi itu ada beradaptasi organisasi dengan lingkungan. Nah, itu untuk aklimasi. Nah, memilih pengurus lainnya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, ini adalah skor yang paling besar. Kenapa? Nilainya yang paling besar untuk yang pilihan ini. Jadi kalau kita skorkan, ini adalah skor yang poinnya 5. Karena pada kesempatan memberikan kesempatan secara terbuka, kemudian melalui aklimasi memilih pengurus lainnya sesuai dengan kemampuannya. Aklimasi itu adalah penyesuaian dengan organisasi itu terhadap lingkungan. Nah, kemudian sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, itu untuk yang pilihan yang nomor 1, skor yang besarnya itu adalah yang D. Kemudian skor yang kedua itu adalah yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota yang hendak mencalonkan diri. Kemudian pemilihan dilakukan secara musyawarah mufakat. Nah, jadi yang paling betul itu adalah antara D dengan E. Maka skor besarnya itu terletak pada D, kemudian 5, kemudian yang E itu adalah skornya 4. Nah, itu untuk penilaian pada soal TKP. Oke, kita lanjut teman-teman ke soal yang nomor 2. Nah, soal yang nomor 2 ini, Ani adalah karyawan yang bertugas melayani keperluan masyarakat di kantor kelurahan. Suatu hari anak bungsunya sakit dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Pada saat yang bersamaan masih ada tugas penting yang harus ia selesaikan pada hari tersebut. Apa sebaiknya Ani lakukan? Nah, yang A, mengerjakan satu persatu tugas yang harus diselesaikan pada hari itu sebisanya sekalipun hati tidak tenang. Kemudian memilah tugas kantor yang dapat ia bawa pulang dan menyelesaikannya di rumah. Memilah pekerjaan yang harus ia selesaikan pada hari itu dan yang dapat diteruskan keesokan hari lalu menuntaskannya. Kemudian meminta pertolongan keluarga dekat untuk mengawasi anak dan meminta bantuan kolega untuk bersama-sama menyelesaikan pekerjaan. Kemudian yang E itu adalah mengerjakan tugas secepat mungkin agar dapat segera pulang dan mengantar anak ke rumah sakit. Nah, pada soal yang nomor 2 ini, jadi Ani itu dihadapkan dengan 2 masalah yang sama-sama pentingnya, yaitu pekerjaan kantor yang harus segera diselesaikan dan anaknya yang harus segera dibawa rumah sakit. Nah, membawa pulang pekerjaan ke rumah itu bukan jawaban yang tepat. Nah, tuntaskan pekerjaan di kantor, nah segera mungkin dan kemudian meminta izin untuk pulang menyelesaikan masalah pribadi. Nah, itu kata kuncinya pada soal nomor 2. Nah, sehingga untuk poin yang paling besar ini untuk yang nomor 2 itu adalah yang E. Jadi poinnya 5, yaitu mengerjakan tugas secepat mungkin agar dapat segera pulang dan mengantar anak ke rumah sakit. Nah, ini poin yang paling besar. Poin yang kedua, kalau misalkan ini poinnya 5, nah poin yang nomor 4 itu adalah meminta pertolongan keluarga dekat. Jadi secara rasional ya. Jadi meminta pertolongan keluarga yang dekat, nelpon siapa yang dekat di rumah. Nah, untuk meminta bantuan mengantarkan ke rumah sakit. Nah, setelah itu baru meminta teman kerjanya, yaitu menyelesaikan pekerjaan, minta tolong. Nah, itu adalah poin yang keempat. Jadi kalau kita cocokkan, mana lagi poin yang di bawahnya 4. Jadi setelah itu yaitu mengerjakan satu persatu tugas yang harus diselesaikan pada hari itu sebisanya sekalipun hati tidak tenang. Jadi meskipun tidak nyaman ya tetap kita selesaikan dulu tugasnya. Untuk kata kuncinya pada soal yang nomor 2. Kemudian untuk selanjutnya itu adalah soal yang nomor 3. Soal yang nomor 3, Salma sebagai ketua kelompok sedang memimpin jalannya pertemuan untuk membahas tugas dari dosen yang harus dikumpulkan 1 minggu dari sekarang. Salah satu anggota kelompok tidak hadir pada saat itu. Yang dilakukan Salma adalah, nah, untuk soal yang nomor 3 ini adalah sebagai ketua kelompok, Salma itu dihadapkan dengan tugas yang harus dikumpulkan seminggu lagi, sedangkan ada satu anggota yang tidak hadir. Nah, pilihan jawabannya itu yaitu segera menuntaskan pekerjaan dengan membaginya ke masing-masing anggota dan tetap berkoordinasi dengan anggota yang tidak hadir. Itu untuk jawaban nomor 3. Nah, yang A, mengerjakan tugas dengan apa adanya sesuai kemampuan setiap anggota kelompok.
mengerjakan tugas sesuai dengan suasana hati anggota kelompok. Tidak sesuai kalau misalkan lagi marah, masa tugasnya dibanting. Kemudian yang C itu adalah tetap melakukan diskusi kelompok dan mengerjakan tugas tanpa menunggu anggota yang tidak hadir. Yang D mengkonfirmasi alasan ketidakhadiran anggota kelompok. Mengkonfirmasi itu kurang tepat karena lebih baik kita kerjakan ketimbang membuang waktu untuk menanyakan atau mengadili. Yang E itu adalah membagi tugas setiap anggota kelompok dengan tetap secara aktif menghubungi teman yang tidak hadir. Nah, ini jawabannya untuk yang nomor 3. Poin yang paling besarnya itu adalah berada di E. Kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 4. Soal nomor 4, Bobby adalah karyawan tetap di bagian humas. Pada hari Sabtu dan Minggu ia bekerja sebagai jurnalis. Suatu saat ia mendapatkan tugas untuk menulis 3 berita dengan batas waktu saat hari kerja. Nah, apa yang perlu dilakukan oleh Bobby? Menulis berita sampai selesai meski mengorbankan waktu kerjanya sebagai karyawan, menulis berita yang disukai saja supaya dapat mencapai target maksimal. Merencanakan tema berita dan mencari bahan dengan tetap mengolah waktu. Kemudian D, menulis topik berita yang ringan tetapi tetap menarik agar lebih mudah dikerjakan, fokus menyelesaikan tugas berita tepat waktu dengan mencari ide dari media sosial. Nah, untuk soal yang nomor 4, jadi Bobby itu dihadapkan dengan pekerjaan sebagai jurnalis yang harus diselesaikan dalam waktu 2 hari saja, karena di hari berikutnya ia harus bekerja sebagai bagian humas. Nah, pilihan jawaban yang menuntaskan pekerjaan tersebut sebaik-baiknya tanpa mengorbankan pekerjaan lain sebagai karyawan. Nah, itulah poinnya, poin yang paling besarnya. Jadi merencanakan tema berita dan mencari bahan dengan tetap mengelola waktu. Jadi mengelola waktu dalam artian harus selesai jurnalisnya pada Sabtu dan Minggu. Nah, setelah itu kalau misalkan harus dituntaskan dalam 2 hari itu. Jadi kalau Seninnya sudah tidak berhubungan dengan jurnalis karena dia sebagai karyawan, sebagai humas. Maka poinnya untuk yang nomor 4 itu adalah yang besar adalah yang C. Setelah itu, ini poin 5, maka poin 4-nya adalah fokus menyelesaikan tugas berita tepat waktu. Jadi kita tidak boleh mencampur aduk antara jurnalisnya dengan humasnya. Dengan mencari ide dari media sosial. Ini yang poin 4. Jadi yang ini adalah poin 5, ini adalah poin 4. Itu untuk soal yang nomor 4. Kita lanjut ke soal yang nomor 5. Yudi bekerja sebagai staf customer service pada perusahaan di bidang jasa yang mengutamakan kepuasan pelanggan. Dalam beberapa bulan terakhir, ditemukan keluhan dari para pelanggan terkait dengan waktu pelayanan yang menjadi lambat. Apa yang sebaiknya dilakukan Yudi? Berupaya untuk menjawab satu persatu keluhan pelanggan yang datang dengan penuh kesabaran, tetap melanjutkan pelayanan seperti biasanya karena menyadari bahwa tidak semua pelanggan bisa dipuaskan. Memperbaiki layanan jasa untuk pelanggan untuk mengeluh agar tidak sampai tersiar ke media sosial. Membuat survei kepuasan pelanggan dan datanya dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan secara konsisten. Yang E, secara berkala, minimal sebulan sekali melaksanakan evaluasi kinerja karyawan untuk mengoptimalkan kepuasan pelanggan. Untuk kasus yang nomor 5 itu adalah seorang staf yang bertugas melayani pelanggan di kantor. Bukan seorang pemimpin yang bisa melakukan evaluasi kerja karyawan dan lain sebagainya. Nah, sebagai seorang staf, customer service atau disebut dengan CS, Yudi itu seharusnya memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab. Jadi memberikan pelayanan, yaitu berupaya untuk menjawab dan satu persatu dengan pelanggan yang datang dengan penuh kesabaran. Nah, inilah poinnya yang paling besar, itu adalah poin 5. Kemudian untuk poin 4-nya itu adalah memperbaiki layanan jasa untuk pelanggan yang mengeluh agar tidak sampai tersiar ke media sosial. Jadi memperbaiki layanan jasanya untuk pelanggan yang mengeluh tadi. Nah, itulah 5 soal untuk soal TKP.